Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmini, calon guru penggerak angkatan 11 SDN Tinangguli, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Baiklah, sekarang saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 11, koneksi antar materi. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu sendiri merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau hal yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak baik lahir maupun batin. Menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun pertanyaannya adalah, apa yang sepercaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 11? Yang pertama, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu hanya sebatas mentransfer ilmu. Saya tidak menyadari bahwa tingkat pemahaman murid itu berbeda. Yang kedua, mengukur pencapaian murid berdasarkan nilai kognitif saja. Saya tidak menyadari bahwa untuk mengukur pencapaian murid ada beberapa aspek yang perlu dilihat. Yang ketiga, terkadang saya merasa gagal dan akibatnya saya mengeluh karena saya merasa pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu tidak tercapai. Yang keempat, saya terkadang menganggap murid adalah objek pembelajaran sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu berpusat pada guru atau yang biasa disebut dengan teacher center. Yang kelima, dalam proses pembelajaran terkadang saya lebih fokus kepada hafalan murid daripada pemahaman murid terhadap konsep materi yang saya berikan. Setelah mempelajari modul 11 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa di dalam proses pembelajaran yang pertama harus kita lakukan adalah proses pembelajaran itu harus menyeluruh. Jadi bukan hanya aspek kognitif saja yang perlu kita perhatikan, tetapi aspek afektif, psikomotor, sosial budaya, dan spiritual juga tak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan. Yang kedua, saya menyadari bahwa untuk mengetahui karakteristik murid, kita perlu mengadakan asesmen untuk murid. Yang ketiga, sebaiknya kita sebagai guru dalam proses pembelajaran itu harus dengan rasa ikhlas dan tulus. Yang keempat, saya berperan sebagai fasilitator bagi murid. Yang kelima, saya menganggap murid adalah sebagai subjek pembelajaran di mana pembelajaran itu berpusat kepada murid. Dan yang keenam, menciptakan proses pembelajaran yang variatif dan interaktif, yang akan segera saya terapkan ke depannya agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yaitu yang pertama, saya akan menjadi penyemangat dan memberi motivasi untuk murid saya. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21. Yang ketiga, tentunya saya akan menjadi teladan, pemberi motivasi dan pemberi semangat bagi murid saya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Sekian dulu, semoga video ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih sudah menonton. See you next time.